Mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini merupakan perwakilan dari kelompok pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Nah, untuk mata kuliah ini kami diberi tugas yaitu mengerjakan proposal video yang kami beri judul aplikasi penjualan burung murai berbasis web. Nah, untuk kelompok pertama ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Mayang Nandita, yang kedua adalah Ramdhani, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Tio Arif Ube. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ke pembahasan yang pertama. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan ini terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah latar belakang, poin yang kedua adalah tujuan, dan poin terakhir adalah batasan masalah. Nah, untuk yang latar belakang, poin pertama, ya kalian semua sudah tahu lah ya, perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini sangat pesat. Semua kegiatan manusia sampai kehidupannya itu sekarang sudah berbasis teknologi. Seperti contohnya ya, sekarang penjualan saja toko-toko sudah membuka secara online. Ya, tidak lain tidak bukan untuk menggait banyak sekali konsumen. Bahkan sekarang sampai makanan pun sudah bisa dilakukan secara order, walaupun makanan tersebut dijual dari luar negeri ataupun dari luar kota. Sangat hebat sekali ya perkembangan teknologi saat ini. Nah, ada salah satu teman saya yang ingin membuat aplikasi untuk membantu usaha orang tuanya. Namanya itu Ramdhani, kebetulan dia satu kelompok dengan saya. Nah, usaha orang tuanya tersebut merupakan usaha ternak burung murai. Nah, dia beri nama Tiger. Tiger itu kan usaha burung murai, usaha sampingan burung murai yang dijalani oleh Pak Tohir, teman saya atau orang tuanya dari Ramdhani, yang sudah dijalani selama 6 tahun. Nah, untuk alamatnya sendiri kalian bisa lihat di bawah ini atau sebutan tadi ya, di Dusun Manis, RT RW 01, Desa Gerba, Kecamatan Kramat Jaya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jika kalian ingin mengecek-cek, silakan kunjungi aja langsung ke rumahnya. Itu alamat rumahnya. Nah, untuk usahanya sendiri kan saya sudah jelaskan ya, beliau sudah menjalaninya lebih dari 6 tahun. Nah, di 6 tahun tersebut itu beliau menjalani usahanya itu secara otodidak dan dilakukan karena hobi. Nah, hebatnya itu yang membuatnya bertahan karena dijalani karena hobinya. Hobi ini yang membuat usaha tersebut bertahan sampai sekarang. Bahkan usaha sampingannya ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari keluarga tersebut. Nah, untuk masalah dari usaha yang dijalani itu sebenarnya bukan masalah ya. Beliau menginginkan bahwa kegiatan penjualannya itu dilakukan secara online, pemasaran secara online. Nah, bukan dikarenakan dagangan kerengan ya, lebih tepatnya ke penjualan itu tidak laku. Bukan karena tidak laku, tetapi karena beliau sadar akan teknologi. Nah, kata beliau itu sekarang itu zamannya teknologi. Bahkan sekarang hampir kegiatan manusia semuanya sudah menggunakan teknologi. Nah, karena perkembangan zaman tersebut, beliau juga ingin menggunakan teknologi supaya tidak ketinggalan zaman. Nah, untuk masalah selanjutnya yaitu tentang informasi peternakannya. Beliau juga menginginkan data-data peternakannya itu diinputkan melalui teknologi secara digital, jadi tidak manual lagi, tidak mencatat-catat lagi. Itu yang masalah kedua. Dan yang terakhir masalahnya sama tentang konsumen, di mana konsumen tidak bisa mendapatkan informasi yang tepat tentang apa sih informasi burung yang dijual atau anakan yang dijualnya itu. Nah, konsumen rata-rata menginginkan informasi yang secara detail penjualan burung tersebut. Nah, maka dari itu untuk mewujudkan keinginan dari orang tuanya Ramdhani ini, maka terciptalah sebuah aplikasi penjualan burung murai berbasis web secara online yang diharapkan bisa menjangkau konsumen lebih luas, dan juga ya diharapkan banyak sekali pelanggannya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah tujuan. Nah, tujuan ini terdiri dari pertama
ya, yaitu adalah untuk menyediakan layanan informasi. Yang kedua adalah untuk membuat database yang menyimpan data-data tentang peternakan tersebut, tentang data-data peternakan burung murainya. Yang terakhir adalah untuk membantu masyarakat alam mencari burung murai yang diinginkannya. Selanjutnya yang terakhir adalah batasan masalah. Nah, untuk batasan masalah dari aplikasi ini adalah sistem penjualan ini tidak melayani pengembalian burung. Iya, tidak melayani pengembalian burung. Nah, untuk yang selanjutnya adalah burung yang disediakan hanyalah anakan burung murai, anakan yang dijual ya. Nah, yang selanjutnya adalah pelanggan dapat membeli sejumlah burung murai dengan satu nomor penjualan, dan satu pelanggan dapat mempunyai banyak nomor pesanan. Yang selanjutnya lagi adalah pembayaran burung murai yang sudah dipesan, jadi dilakukan pembayaran secara tunai melalui transfer ke rekening pada bank yang telah dituju, dan dilakukan dengan satu kali pembayaran, dilakukan di luar sistem. Nah, yang terakhir adalah burung yang terjual dikirim atas persetujuan dua belah pihak. Oke, itu adalah bagian awal yang sudah saya jelaskan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ramdhani akan melanjutkan pembahasan proposal yang kami buat tentang aplikasi penjualan burung murai berbasis web. Langsung saja di target dan sasaran dari proposal yang kami buat, yaitu ada dua. Yang pertama, mampu menjangkau konsumen yang lebih luas. Artinya, mencari konsumen atau konsumen yang mencari tidak lagi dari mulut ke mulut, karena dengan aplikasi ini para konsumen dari manapun berada bisa mencarinya melalui internet, yang notabene semua kalangan memilikinya. Kemudian yang kedua, mampu mengelola data secara cepat dari pengolahan data yang dilakukan secara manual, sehingga update dari harga pasar entah itu naik atau turun itu sangat lama menyebar informasinya. Maka dari itu, dengan aplikasi ini pemilik sangat mudah untuk mengelola data dan memperbaharui informasi yang ada, dan di detik itu juga informasi sudah tersebar luas. Kemudian pedoman pengembangan. Pedoman pengembangan aplikasi ini beracuan dari materi dosen tentang struktural aplikasi dan yang lainnya, kemudian juga dari internet. Lanjut untuk solusi atau keunggulan dari aplikasi ini. Proses penjualan yang dulunya offline atau tatap muka menggunakan aplikasi ini bisa dengan online. Dengan sistem online, tidak ada batasan jarak dan waktu terhadap konsumen. Pengecekan data pun, pemilihan burung, dan transaksi pun bisa secara online. Lalu pengolahan data, penjualan, dan informasi berbasis teknologi, yang pastinya berita atau informasi selalu terupdate dengan cepat, dan data yang disimpan tidak akan pernah hilang. Pembahasan terakhir dari saya yaitu gambaran teknis. Nah, gambaran teknis yang diawali dari masalah yang dihadapi klien yang menginginkan pemasaran secara online. Berikut arsitektur dari aplikasi web Tiger ini. Untuk arsitektur aplikasi diawali dengan klien mengkoneksikan jaringan internet untuk menjelajahi situs website. Kemudian klien mengakses website Tiger setelah memiliki koneksi internet. Terakhir, sistem meminta data ke server dan menampilkan situs web kepada klien. Penjelasan gambar dari aplikasi penjualan burung murai berbasis web ini ada beberapa. Yang pertama itu ada home yaitu beranda atau layar utama dari aplikasi ini yang berisi info terupdate seputaran burung murai. Kemudian tentang kami, informasi tentang kegiatan toko. Selanjutnya informasi burung berisi data-data burung murai. Kemudian pemesanan burung, sistem untuk konsumen yang ingin memesan burung melalui aplikasi ini. Ada juga kontak, layanan informasi mengenai kritik dan saran dari konsumen. Kemudian histori pembelian, sistem yang mencatat kegiatan transaksi penjualan burung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam membangun aplikasi ini. Yang pertama, perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras yang diperlukan meliputi prosesor Intel Dual Core, memori RAM dengan kapasitas 4 GB dan hard disk dengan kapasitas 500 GB. Kemudian yang kedua itu perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak yang diperlukan meliputi sistem operasi menggunakan Windows 7, bahasa pemrograman menggunakan kode Igniter dan PHP, tools menggunakan Sublime Text dan Xampp, serta web browser menggunakan Google Chrome. Kemudian yang terakhir yaitu sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi ini meliputi programmer, analis sistem, desain web, tester, dan narasumber. Kemudian jadwal kegiatan. Kelompok kami memulai proyek pada minggu pertama bulan Maret, kemudian perencanaan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Maret, kemudian pelaksanaan yang meliputi analisa sistem dilakukan pada minggu keempat bulan Maret sampai minggu pertama bulan April, kemudian desain database sistem dilakukan pada minggu kedua bulan April, desain antarmuka sistem dilakukan pada minggu ketiga bulan April, coding dan testing dilakukan pada minggu terakhir bulan April sampai minggu kedua bulan Mei. Setelah itu implementasi akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Mei dan penutupan akan dilakukan pada minggu keempat bulan Mei. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode waterfall, di mana dalam metodenya dilakukan secara terurut dari awal sampai akhir. Tahap-tahap waterfall meliputi yang pertama ada analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan adalah bagian awal yang terpenting untuk menentukan keinginan pengguna. Informasi ini biasanya diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Kemudian tahap yang kedua yaitu desain sistem. Desain sistem ini biasanya dilaksanakan ketika informasi kebutuhan user pada analisa kebutuhan sudah didapatkan. Desain sistem membantu dalam menentukan hardware dan sistem persyaratan, dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Kemudian tahap ketiga itu implementasi dan unit testing. Dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan software dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap modul yang sudah dibuat. Kemudian tahap keempat yaitu integrasi dan sistem testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian terhadap software yang telah dibuat. Kemudian tahap terakhir yaitu pengoperasian dan pemeliharaan. Pada tahap ini, software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan sesuai dengan kesepakatan tertulis. Kesimpulan dari proposal ini yaitu aplikasi penjualan burung berbasis web ini membutuhkan beberapa data penting untuk terciptanya aplikasi tersebut, seperti apa kebutuhannya, bagaimana konsep pembuatannya, dan solusi untuk memecahkan masalahnya. Kelompok kami memilih waterfall karena memudahkan kami dalam memecahkan masalah dan keinginan klien untuk menciptakan aplikasi ini, dari analisis kebutuhan sampai ke bagian akhir pengoperasian dan pemeliharaan. Pada saat pembuatan proposal, kami menyadari bahwa banyak sekali kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kritik sasarannya mengenai pembuatan proposal ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.